wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha anna Yahudan atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyah wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum qala mahlan ya Aisyah alaiki birifq wa iyyaki wal unufa wal fuhsh qalat awalam tasma' ma qalu qal awalam tasma'i ma qult radattu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fi. Dari Abdul Wahhab, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengucapkan assalamu alaikum, semoga kematian menimpa kalian. Maka Aisyah pun berkata, dan atas kalian, dan semoga laknat Allah tertimpa pada kalian, dan juga kemurkaan Allah menimpa kalian. Nabi bersabda, tenang Aisyah, hendaknya engkau menggunakan kelembutan, dan jangan menggunakan kekasaran dan kekejian. Aisyah berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Nabi menjawab, apa engkau tidak mendengar apa yang sudah kuucapkan? Aku sudah membalas mereka. Aku sudah membalas doa mereka, membalas salam mereka. Karena itu Allah pun mengabulkan doaku kepada mereka dan tidak mengabulkan doa mereka kepadaku. Allah pun mengabulkan doaku terhadap mereka dan tidak mengabulkan doa mereka terhadap diriku. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Di sini dari Aisyah bercerita bahwa suatu hari orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi bukan orang Muslim di sini ya, maksudnya Yahudi kafir. Orang Yahudi mendatangi Nabi, lalu mereka berkata assalamu alaikum. Assamu bukan assalamu alaikum. Kalau assalamualaikum semoga kesejahteraan, keselamatan atas kalian ya. Tapi kalau ini assalamualaikum semoga kematian atas kalian. Artinya ini kata-kata sebenarnya hinaan ya, diplesetkan assalamualaikum jadi assalamualaikum. Yang harusnya keselamatan atas kalian, tapi semoga kebinasan atas kalian. Nah, ini ucapan orang-orang Yahudi kepada Nabi, bayangkan. Nah, maka apa reaksi istri Nabi yang ketika itu ada di situ? Dia pun menjawab, waalaikum, semoga atas kalian juga, wala'anakumullah, dan semoga laknat Allah menimpa kalian, wa ghadiballahu alaikum, dan semoga kemurkaan Allah menimpa kalian. Artinya Aisyah membalas dengan penuh emosi, ya, karena orang-orang Yahudi ini mengucapkan kata-kata yang sangat istilahnya kurang ajar gitu loh. Maka Aisyah pun emosi dengan menjawab, dan atas kalian juga, maksudnya semoga kematian pun atas kalian juga, dan semoga laknat Allah menimpa kalian dan kemurkaan Allah terhadap diri kalian. Nah, Nabi mendengar jawaban istrinya, maka beliau pun langsung menegur, sabar wahai Aisyah, tenang wahai Aisyah, hendaknya engkau mengambil sikap lembut, hendaknya engkau menggunakan kelembutan, dan jangan menggunakan kekasaran dan kekejian. Artinya walaupun mereka Yahudi kafir, tetap bersikap tenang, lembut, nggak usah kasar. Nah, ini maksud Nabi. Namun Aisyah masih belum nerima, karena Aisyah berkata setelahnya, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan wahai Nabi? Tadi mereka menyatakan semoga kematian atas kalian. Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Maka Nabi pun balik bertanya,
apakah engkau tidak mendengar apa yang aku ucapkan? Radatu alaihim, aku sudah membalas mereka. Nabi sudah menjawab wa alaikum. Jadi ketika orang Yahudi ini berkata semoga kematian atas kalian, kata Nabi iya atas kalian juga. Sudah dibalas ini. Apakah engkau tidak mendengar wahai Aisyah? Aku sudah membalas mereka. Faistajabu li fihim, aku sudah membalas mereka, lalu Allah pun mengabulkan ucapanku terhadap mereka dan tidak mengabulkan ucapan mereka terhadap diriku. Artinya ketika mereka menyatakan semoga kematian atasmu, atas kalian wahai Muhammad, Nabi menjawab waalaikum dan atas kalian juga. Nah, doa Nabi semoga atas kalian juga ini dikabulkan Allah, sedangkan doa mereka orang Yahudi terhadap Nabi tidak dikabulkan. Jelas insyaallah ya. Jadi orang Yahudi mendoakan Nabi dapat kematian, ini nggak dikabulkan oleh Allah. Sedangkan doa Nabi kepada mereka, semoga kalian juga, ini dikabulkan oleh Allah. Nah ini ya, insya Allah makna hadis ini jelas. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya hendaknya seorang bersikap lembut kepada siapapun, bersikap santun kepada siapapun, termasuk kepada ahli kitab, orang-orang kafir. Ya, jangan bersikap kasar ya, bengis dan semacamnya. Tetap bersikap lembut. Nah, kalau kepada orang kafir saja kita diperintahkan santun, lembut, tidak kasar, apalagi kepada seorang muslim ya, harus lembut, harus santun ya, tidak kasar, bengis dan semacamnya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ini hadis ini, dianjurkan atau kita diperintahkan menjawab salamnya seorang ahli kitab. Kita diperintahkan menjawab salamnya orang ahli kitab. Nah, dalam hadis ini disebutkan waalaikum. Oh, tidak disebutkan, tapi dalam riwayat lain disebutkan. Jadi kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, maka dijawab waalaikum. Berdasarkan hadis lain, Nabi pernah berkata kalau orang ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah waalaikum. Ya. Namun Imam Ibnu Qayyim memberikan rincian. Kalau orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam, kata beliau, kalau mereka mengucapkan salamnya seperti yang diucapkan orang Yahudi ini, assalamualaikum, semoga kematian atas kalian, maka jawabannya waalaikum, atas kalian juga. Nah ini kalau mereka mengucapkannya assalamualaikum, sama seperti orang Yahudi ini. Nah kalau mereka mengucapkannya tidak jelas, ini assalamualaikum, semoga kematian atas kalian, atau assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, tidak jelas ucapan yang mana, maka kalau kasusnya seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim, jawabnya waalaikum juga, semoga atas kalian juga. Ini kalau kedua tidak jelas. Yang ketiga, kalau mereka mengucapkan dengan jelas assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, seperti yang biasa kita ucapkan. Nah, kalau mereka mengucapkan dengan jelas assalamualaikum, maka jawabnya juga waalaikumsalam. Ini pendapat Imam Ibnul Qayyim. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Dan hadis yang Nabi yang menyatakan kalau kaum ahli kitab mengucapkan salam, maka jawab waalaikum. Kata Imam Ibnul Qayyim, maksud Nabi karena ketika itu orang-orang ahli kitab mengucapkan apa kepada Nabi? Assalamualaikum, maka jawabannya pun waalaikum. Adapun kalau mereka mengucapkan salamnya jelas assalamualaikum, maka jawabnya pun waalaikumsalam. Itu berdasarkan keumuman ayat keumuman firman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau yang setara. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim berlaku umum, baik yang mengucapkan salamnya orang muslim atau kafir. Jadi katanya kalau orang kafir pun sama. Kalau misalnya assalamualaikum, kalau memang mereka mengucapkan jelas assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau salamnya assalamualaikum, semoga kematian atas kalian, maka jawabannya waalaikum. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita
petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir, doa orang yang zalim tidak akan dikabulkan. Sebaliknya, doa orang yang terzalimi akan dikabulkan. Jelas Bapak ya? Doa orang yang zalim tidak akan Allah kabulkan, sedangkan doa orang yang terzalimi akan Allah kabulkan. Contohnya dalam hadis ini, siapa yang menzalimi? Yahudi atau Nabi? Yahudi. Dia semoga kematian atasmu. Padahal Nabi tidak berhak mendapatkan kebinasan kematian. Ini doa orang yang zalim kan? Maka Allah tidak mengabulkan. Nah, sebaliknya Nabi sudah dizalimi, dapat doa keburukan, Nabi menjawab, waalaikum atas kalian juga. Ini doa orang terzalimi, maka Allah kabulkan. Maka hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita mendoakan keburukan pada orang lain, padahal orang lain itu tidak berhak mendapatkan keburukan. Berarti doa itu doa zalim. Doa dari orang zalim tidak akan Allah kabulkan. Nah, sebaliknya orang yang didoakan keburukan, kalau dia balas mendoakan keburukan, dia malah dikabulkan. Orang yang pertama kali tidak dikabulkan, yang membalas malah dikabulkan. Maka jagalah lisan kita agar jangan sampai mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang baik dan diridhai oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.